Halo semuanya, ya ini adalah eh, konten pertama aku karena baru memulai pertama kali, jadi eh, mungkin tidak banyak yang aku omongin. Aku akan buat konten di sini, cuman sekedar ngobrol-ngobrol aja, sekedar apa yang ingin aku bicarakan saja. Makanya namanya bicarakan saja, nama YouTube-nya aku bicarakan saja karena aku pikir apapun yang ada di pikiran, apapun yang ada di benak kalian ataupun di benak kita semua, bahkan aku pribadi, kalau memang ada dibicarakan, bicarakan saja seperti itu. Dan tidak perlu menunggu hal apapun untuk pada akhirnya kita bisa bicara, gitu kan. Apa sih yang mau dibicarakan? Ya, apa yang ada di kepala lo, apa yang ada di isi kepala lo gitu kan. Apa yang ada di kepala kamu semua gitu. Kalian semua. Gue enaknya pakai lu apa kamu apa kalian ya. Dan sebenarnya tidak aku sendiri nanti, karena aku akan ngajak teman aku satu orang untuk kita bicarakan saja tentang apapun yang kita mau bicarakan gitu nantinya. Dan itu suatu hal yang apa ya, eh, menarik. Kalau aku pribadi menarik karena kalau kita membicarakan itu ada hal yang tersampaikan seperti itu. Karena kalau tidak dibicarakan, dipendam ataupun disimpan, mungkin ada beberapa orang yang mungkin konteksnya tidak dibicarakan ya, tapi mungkin dicatat di notebook ataupun di buku yang mereka sudah siapkan untuk mereka eh, menuangkan apa yang ada di pikiran mereka gitu. Nah, tidak masalah sebenarnya. Aku pun mungkin dulu seperti itu. Ada beberapa catatan-catatan yang aku eh, tulis apa yang ada di benak aku, apa yang sempat aku pikirkan tentang hal apapun itu. Nah, tapi kayaknya itu eh, kurang apa ya? Kurang bukan kurang efektif, tapi lebih ke kurang terlihat saja mungkin. Karena kalau dituliskan mungkin hanya aku pribadi yang tahu gitu kan. Aku pribadi yang tahu. Tapi kalau dibicarakan saja, di expose lagi dengan bentuk seperti ini, jadi orang lain mungkin bisa mendengar apa yang ada di kepala aku gitu. Maksudnya apa yang ada di benak, apa yang ada di isi kepala aku tentang suatu hal gitu. Contoh misalnya aku ingin membicarakan tentang media sosial gitu, dampak media sosial. Kalau dituliskan, kalau kita nggak kasih tulisan kita ke orang lain nggak akan baca gitu. Tapi kalau dibicarakan saja ataupun kita ekspor dengan, kalau aku ekspor seperti ini, maksudnya aku ekspor seperti ini kan dalam bentuk audio, dan pasti didengar orang juga gitu, walaupun mungkin tidak, ya tidak eh, sepenting ataupun tidak segimana untuk didengar, tapi setidaknya kan ada dokumentasi yang aku bicarakan tentang satu hal gitu, entah itu media sosial ataupun tentang hobi ataupun tentang musik, dan itu bisa meluas kemana-mana. Nah, ini yang sedang aku mau kerjain bersama teman aku, tapi karena masih adanya gundah gulana. Gundah gulananya itu artinya hmm, ada beberapa yang kita harus pikirkan gitu, nggak cuma kita sih, teman aku ini gitu. Nah, tadi malam barusan saja dapat WhatsApp dari teman aku ini, bah eh, apa namanya, tadi sebelumnya sorenya kita ngomong satu hal gitu kan, buatnya kayak gini 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 nih, oke udah sip nih, udah fix. Malamnya di WA, aduh Anto, eh bilangnya nanti kalau misal kita bicarakan ini, nanti dampaknya seperti ini, nggak enak gitu lah intinya gitu. Ya udah, pada akhirnya ya eh,
nggak dipaksa lah untuk apa itu ya, untuk bukan nggak dipaksa ya, tapi lebih ke nggak masalah sebenarnya gitu, fine-fine aja gitu. Nah, itu permasalahan kalau akan memulai hal seperti ini gitu. Memang sih seperti itu, pasti ada pemikiran-pemikiran yang pada akhirnya kita berpikir kalau apakah orang lain akan tersinggung, apakah orang lain akan merasa seperti apa ya, diekspos tanpa izin, ya ya pastilah. Cuman kalau menurut aku pribadi sih, selama itu tidak konteksnya sensitif dan tidak menyinggung secara personal, yang fan-fan aja gitu. Apalagi kalau sifatnya itu nostalgia ya. Kalau kita kayak mereview sesuatu yang sifatnya nostalgia, aku rasa fan-fan aja kok gitu. Lucu-lucuan aja gitu kan. Nah, eh sebenarnya secara pribadi aku ingin memulai konten seperti ini sebenarnya bingung. Bingungnya apa? Bukan bingung konsepnya ya. Karena kalau bingung konsep memang pasti bingung karena udah banyak sekali konsep-konsep yang seperti ini yang orang sudah mulai duluan gitu. Tapi lebih ke topik yang akan dibicarakan itu yang bingung gitu. Beberapa minggu lalu sempat melihat videonya salah satu YouTuber komika juga senior, sebut aja namanya Panji. Eh, ada beberapa poin yang beliau sampaikan tentang bagaimana kalau setiap orang yang memulai dengan konten creator seperti ini, entah jadi YouTuber atau menjadi podcaster gitu. Nah, yang disampaikan oleh eh, Panji ini adalah mulai aja dulu gitu. Karena kalau kita mikirin konsepnya ya nggak akan pernah selesai, kita nggak akan pernah mulai-mulai gitu. Karena pada akhirnya apa yang kita mulai aja dulu itu jadi akan terbentuklah konsep-konsepnya kita pada akhirnya kita inginkan seperti itu. Mungkin seperti itu. Yang aku tangkap ya. Dan satu hal yang aku eh, baca adalah eh, ada quotes dari Panji ini tentang bagaimana kerumitan adalah musuh dari konsistensi gitu. Ya kalau kita sudah mulai dulu dan kita konsistensi, pada akhirnya itu akan meluas dan itu akan menjadi kita mungkin kenyamanan dulu lah gitu. Karena kalau kita mikirin konsepnya pusing sendiri gitu. Karena seperti saya bilang tadi, kalau mikirin konsep tidak akan mulai-mulai gitu. Karena kalau secara spesifik mikirin konsep itu meluas sekali dan banyak sekali sekarang sudah banyak konsep-konsep yang sudah dimulai oleh konten-konten kreator lebih dulu gitu. Nah, kalau kita mau mikirin konsep seperti ini, kayaknya udah ada nih, gagal, skip. Nanti mikir lagi nih konsepnya seperti ini, ternyata ada, gagal lagi, skip lagi. Nah, itu nggak akan selesai-selesai gitu. Dan benar memang dan apa ya? Memang benar kata Panji Pragiwaksono, mulai aja dulu gitu. Dan akhirnya seperti ini. Aku mau mulai dulu dengan membicarakan hal yang aku mau bicarakan ini gitu, dibicarakan saja. Karena konten yang pengen aku bikin adalah bicarakan saja. Karena kalau tidak dibicarakan rasanya tidak enak gitu. Dan aku ngomong saat ini sedang apa ya? Sedang nggak tahu sedang apa ya? Pagi hari nih, sekitar jam 9. Kalau ngomong di pagi hari itu kayaknya lebih apa ya? Lebih fresh saja mungkin ya. Lebih fresh dan belum belum ada yang dipikirkan karena kalau ya mungkin ya kalau bagi aku pribadi seperti itu karena kalau sudah mulainya siang ataupun sore kayaknya bingung mungkin ya bingung mau di apa yang mau dibicarakan karena banyak sekali di pikiran-pikiran ini yang mau dibicarakan tapi tidak terkonsep secara materi ya artinya mau ngomong apa nih gitu semua pengen diomongin tapi mau apa yang diomongin lebih dahulu gitu. Nah kalau pagi kan kayaknya lebih lebih apa ya belak-belakan aja seperti ini kayak ini nggak tahu mau ngomong apa tadi tinggal pasang kamera pasang mic udah selesai ngobrolin aja apa yang pengen aku bicarakan gitu. Nah seperti itulah karena memang pada dasarnya ya kalau aku pribadi melihat konten-konten orang yang sudah ada ya di seluruh Indonesia ngomongnya mau bikin konten ini pasti udah ada gitu udah ada mau bikin kontennya seperti ini udah ada gitu misalnya karena kita nggak pernah tahu konten-konten baru yang dibikin oleh konten kreator gitu kan
entah itu bentuknya podcaster ataupun youtuber ataupun apapun gitu, bahkan di TikTok sekalipun gitu. Karena memang eh, kitanya mungkin ketinggalan, jadi tidak melihat seberapa banyak konten-konten baru, ataupun memang kita yang lambat mikir gitu kan. Kita mikir sekarang, ternyata konten yang kita pikir sekarang ini sudah dibuat dulu gitu kan, mungkin setahun yang lalu ataupun 2 tahun yang lalu ataupun 1 bulan yang lalu gitu, kita nggak tahu gitu. Nah itu sih permasalahan yang sangat krusialnya gitu kalau menurut aku pribadi kalau bikin konten. Jadi ya lebih enaknya mulai aja dulu dan bikinlah sesederhana yang bisa kita bikin gitu, karena pada akhirnya akan muncullah suatu hal-hal yang baru menurut kita untuk kita bisa bicarakan. Materinya ya bisa saja nanti kita lihat keseharian harian apa yang kita mau bicarakan. Ya mungkin unek-unek lah gitu. Hal-hal yang mungkin pengen kamu kritisi secara minim ya, tapi nggak spesifik gitu. Kalau spesifik takutnya nanti diapain gitu. Misalnya disinggung lah di apa dibawa karena ini, nah, itu jangan sampai seperti itu. Tapi hal-hal yang mungkin eh, menurut kita perlu kita bicarakan aja sih, tanpa harus menyinggung secara personal ataupun menyinggung eh, instansi-instansi yang ada gitu. Jangan sampai seperti itu. Ya paling ngomongin hobi, ngomongin musik ya secara yang kita tahu aja lah pengetahuannya gitu. Ataupun ngomongin tentang usaha-usaha apa sekarang yang mungkin perlu dilakukan di masa-masa pandemi seperti ini gitu. Ataupun ngomongin tentang eh, apa ya? Ya banyak sih sebenarnya, tapi harus dipikirin lagi apakah itu sangat sensitivitas ataupun tidak, gitu aja masalahnya. Oke, itu aja dulu dibicarakan saja dari saya.